Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar di podcast Kotak Misteri. Kali ini kita akan membacakan kelanjutan dari cerita horor dengan judul Kos 16C yang nggak kalah serunya sih dari episode sebelumnya. Cerita ini berasal dari thread Twitter dengan nama akun @trisna_aprilianima. Jika kalian ingin membaca cerita horor lain, bisa mengunjungi akun Twitter tersebut. Sebelum itu, jangan lupa follow Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita, Kotak Main. Di sana kalian tak hanya bisa mendengarkan podcast horor, tapi juga bisa melihat kita main game-game horor yang tak akan kalah menegangkan dengan cerita-cerita horor yang kami bacakan. Baiklah, ini saatnya kita mendengarkan cerita dari Kotak Misteri. Sebelum itu, tutup kamar kalian, pasang headset, dan ingat, kalian tidak sendirian. Selamat mendengarkan. Pada pertengahan tahun 2014, bertepatan dengan dibukanya pendaftaran mahasiswa baru, teman SMP-ku dan adik sepupunya minta tolong padaku untuk mengizinkan mereka menginap di kosanku. Sebut saja temanku Nur dan adik sepupunya Tia. Dia akan mengikuti tes SBMPTN di kampusku. Aku dengan senang hati mengizinkan mereka menginap di kosku. Kebetulan, saat itu kos sedang sepi karena liburan semester genap. Banyak dari penghuni kos yang pulang ke kampung halaman mereka. Di malam kedua, mereka menginap. Saat itu, yang menempati kos selain aku, hanya ada Nur, Tia, dan satu penghuni kos lantai 2, yaitu Mbak Sil. Sedangkan penghuni kos yang lain sedang liburan di kampung halaman mereka masing-masing. Malam itu, aku sedang keluar karena ada urusan. Hingga jam 9 malam, urusanku belum selesai. Aku mengabari Nur untuk menungguku, karena aku tidak membawa kunci. Mbak Sil ternyata juga sedang keluar untuk mengerjakan skripsi di kosan temannya. Saat aku sampai di depan kos, aku lihat HP. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Ternyata, tadi Nur mengirim pesan WA. "Nah, kamu masih lama di luarnya. Cepet pulang dong." Kupikir, mungkin Nur mulai mengantuk. Aku mengetuk pintu, dan sesaat kemudian, Nur membukanya. Tapi aneh, Nur terlihat ketakutan waktu itu. "Kamu kenapa? Kok seperti ketakutan gitu? Ada apa?" tanyaku. "Masuk dulu, ntar aku ceritain," jawab Nur. Sesampainya di kamar, kulihat dia sudah tidur pulas. Lalu, Nur bercerita kalau tadi, ketika dia sedang mencuci piring, dia mendengar ada suara perempuan minta tolong. Dari kamar pojok dekat kamar mandi. Dia penasaran dan menghampiri asal suara. Tapi semakin dia mendekat, suaranya semakin lirih, lalu menghilang. Kemudian, dia mengetuk pintu kamar itu.
Tapi tidak terdengar suara lagi. Karena hening, Nur berpikir kalau mungkin suara itu asalnya dari luar kos. Saat dia membalikkan badan untuk kembali ke kamar, pintu kamar itu diketuk dari dalam. Nur terkejut dan baru ingat kalau kamar itu kosong karena penghuninya pulang kampung. Sontak, dia pun berlari ke kamarku. Dia menutup pintu dan ingin menceritakan ini pada Tia. Tapi ternyata Tia sudah tertidur. Akhirnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap aku segera pulang. Mendengar cerita dari Nur, aku merasa bersalah dan meminta maaf padanya karena meninggalkan dia di kos hingga larut malam. Kami pun segera tidur. Hei, Nah, bangun. Cepat bangun, Nah. Nur membangunkanku. Kudengar azan subuh berkumandang. Aku kira Nur membangunkanku karena ingin mengajakku sholat berjamaah di masjid. Namun, ternyata bukan itu. Kulihat Tia menangis sesenggukan. Aku yang masih sedikit mengantuk berjalan ke kamar mandi untuk membasuh mukaku, lalu kembali ke kamar. Kutanya pada Tia, kenapa dia menangis? Mbak, aku takut. Tadi malam aku mimpi ketemu perempuan di dekat tangga situ. Orangnya cantik, rambutnya panjang. Aku diajak bersalaman dengannya. Lalu, tiba-tiba wajahnya berubah menyeramkan. Pucat, matanya merah dan melotot. Terus aku terbangun. Ketika aku membuka mata, dia ada di atas meja. Aku melihat perempuan yang di mimpiku tadi duduk dan meringis menatapku. Badanku terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa menangis. Lalu, dia menghilang. Aku pun tidak bisa tidur lagi sampai sekarang. Jelas Tia. Aku yang terkejut mendengar cerita Tia, mencoba menenangkannya. Sorenya, ketika Nur dan Tia hendak pulang, mereka mengajakku untuk ikut juga, karena merasa khawatir padaku. Aku bilang pada mereka untuk tidak perlu khawatir, karena aku akan menginap di kos temanku malam ini. Lalu, mereka pun pulang. Oke, itulah cerita horor part 2 Kos 16C dari @trisna95. Masih ada cerita kelanjutan lagi dari Kos 16C ini yang akan kita bacakan di episode selanjutnya. Nantikan kelanjutannya di podcast Kotak Misteri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kotak Misteri. Bagi yang belum follow podcast Kotak Misteri, kalian bisa follow di Spotify. Dan kalian juga bisa mendengarkan podcast ini di channel YouTube kita, yaitu Kotak Main dalam segmen Kotak Misteri. Untuk kalian yang ingin membagikan cerita horor, kalian bisa mengirimkan cerita tersebut ke alamat Gmail
kotak.mindhr@gmail.com. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar dan terima kasih banget untuk Kak Trisna Aprilian 5 yang bersedia treatnya dibacakan di Kotak Misteri. Sekian dari kami, saya Prams. Saya Riza. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.